وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Yang demikian ini ada satu nasihat yang dulu pernah disampaikan oleh Al-Imam Abu Hazim Salamah ibn Dinar, salah seorang tabi'in di Madinah, tabi'in saleh. Dalam predikat periwayatan hadisnya, beliau itu thiqah, artinya hadis-hadisnya itu kuat, hadis-hadisnya itu sahih, dan beliau adalah seorang abid, ahli ibadah, dan beliau juga dikenal sebagai seorang nasih, orang yang memberikan petuah-petuah nasihat, sama seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri di Basrah. Nah, di Madinah ada tabi'in yang memberikan nasihat, yang dia punya majelis nasihat untuk memberikan nasihat-nasihat kepada kaum muslimin, yaitu Al-Imam Abu Hazim Salamah ibn Dinar Al-Madani. Beliau mengatakan apa? Al-ulama'u kanu fima madha minaz zaman idza laqiyal alimu man huwa fawqahu fil ilmi kana dzalika yauma ghanimah. Para ulama dahulu, kata beliau. Artinya ini di masa sahabat, ketika beliau tabi'in, maka ketika beliau mengatakan ulama yaitu di masa sahabat. Jadi kalau bertemu dengan seseorang yang lebih alim, yang ilmunya itu lebih daripada apa yang dia dapati dalam dirinya, kana dzalika yauma ghanimah. Hari itu adalah hari ghanimah. Hari ghanimah itu apa? Hari ketika mendapatkan rampasan perang, harta yang melimpah. Nah, ini apa? Hari ini kita kan melihat ilmu itu ya lalu aja kayak gitu kan. Nggak apa-apa ini, apa biasa aja nanti. Tetapi dahulu para ulama ketika bertemu dengan seorang yang lebih alim daripada dirinya, ini adalah hari ghanimah, hari dia mendapatkan seakan-akan dia mendapatkan limpahan harta rampasan perang yang diperebutkan. Yang mana dahulu para sahabat Nabi sekalipun gitu kan, ketika perang Badar, mereka berebutan tuh harta rampasan perang, merasa kami lebih berhak daripada yang lain. Ini antum baca nanti di dalam surah Al-Anfal itu, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang anfal, tentang harta rampasan perang itu. Kenapa sih? Jadi ada 3 kelompok pasukan yang dibagi ketika perang Badar itu. Satu kelompok yang dia menyerang barisan depan, satu kelompok yang dia bertahan menjaga harta ghanimah, dan satu kelompok menjaga Nabi Muhammad SAW. Kelompok yang menjaga Nabi Muhammad ini fungsinya kalau nanti perang itu berlangsung tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, mereka bersegera nanti membawa Nabi Muhammad itu untuk pergi dari tenda ini, menyelamatkan lebih dahulu. Sementara yang baris depan nanti tetap berjaga mengulur waktu sampai Nabi Muhammad bisa diselamatkan masuk ke Madinah untuk mendapatkan bala bantuan yang lebih nanti di Madinah. Sementara yang tengah-tengah itu menjaga harta rampasan, dia menjadi backup bagi pasukan yang garis depan. Selesai perang, ketika pembagian harta, masing-masing mengatakan kami lebih berhak, kami lebih berhak, kami lebih berhak. Hal ini menunjukkan memang sifat dasar manusia itu terhadap harta itu cenderung hendak memilikinya. Tetapi di sini Al-Imam Abu Hazim menyebutkan bahwasanya ada yang lebih berharga dari harta itu, yaitu ilmu. Oleh karena itu ketika seorang ulama dahulu bertemu dengan yang lebih alim daripada dirinya, ini seperti hari ghanimah. Saya nggak boleh menyia-nyiakan ini. Wa idza laqiya man huwa mithlahu dzakarahu. Ketika orang tersebut bertemu dengan orang yang semisalnya, yang ilmunya itu sama dengan dirinya, dzakarahu, mereka saling bermuzakarah. Saling bermuzakarah itu saling mengingatkan, saling memurojaah kembali ilmu yang pernah dipelajari dahulu. Dan yang demikian ini kerendahan hati yang saya dapati dari Al-Ustadz Al-Fadil Sultanul Fadlan hafizahullah. Kemarin ketika saya takziah, ada salah seorang anggota keluarga kami yang meninggal, saya bertemu dengan beliau.
Ustadz Sultanul Fadlan nanya kepada saya, masih duduk di majelisnya Ustadz Latif? Iya masih Ustadz. Baru saya katakan kepada beliau, Ustadz saya mohon perkenan antum, kalau saya selesai dari Ustadz Latif saya duduk ke antum ya, majelis ke antum. Oh jangan kayak gitu, kita muzakarah aja. Beliau mengatakan muzakarah, nggak pantas kalau saya muzakarah sama beliau, ilmu beliau di atas saya. Artinya harusnya saya menjadi talib ketika duduk di majelis beliau, tapi kerendahan hati beliau mengatakan kita muzakarah saja. Hafizahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan menjadikan ilmu beliau manfaat bagi kaum muslimin. Nah, ini dahulu teladan yang ditunjukkan oleh para ulama. Kalau bertemu dengan yang ilmunya itu sama, saling bermudzakarah. Wa idza laqiya man huwa dunahu lam yuzha alaih. Ketika bertemu dengan seseorang yang ilmunya itu berada di bawahnya, dia tidak memandang rendah orang yang berada di bawahnya itu ilmunya. Hatta kana hadza zaman, sampai ketika zaman ini datang. Ini zaman di zamannya Imam Abu Hazim, di zaman ketika para sahabat itu sudah wafat dan yang memegang tampuk pemimpinan untuk mengajarkan ilmu adalah para tabi'in. Datang di zaman tersebut ada oknum-oknum gitu kan. Hatta kana hadzal zaman, ketika sampai di zaman ini ada oknum-oknum, fasara ar-rajul ya'ibu man huwa fawqahu. Sebagian orang, kata beliau, fasara ar-rajul ya'ibu, dia menyebutkan aib, artinya mencela. Ya'ibu man huwa fawqahu, mencela orang yang ilmunya di atas lebih dari dia. Hari ini terjadi juga. Ini di zamannya Imam Abu Hazim terjadi. Hari ini tambah. Coba antum lihat yang gibahin ustadznya itu di majelisnya, bahkan nggak malu-malu gibahin ustadz di masjidnya itu berapa orang gitu. Kalau antum dapati majelis yang demikian, gibahin ustadz, jauhi itu masjidnya, apalagi di bulan puasa ini. Itu majelis nggak bermanfaat. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Hazim, ada oknumnya yang demikian pada saat itu. Fasara rajul ya'ibu man huwa fawqahu ibtigha'a an yanqati'a minhu, dengan tujuan agar orang-orang enggak belajar sama orang itu lagi gitu loh. Ayyan qati'a minhu. Jadi orang-orang itu inqita', enggak belajar lagi sama orang itu, senang kalau nanti ada ulama yang majelisnya sepi, enggak ada lagi yang belajar sama beliau, senang hatinya gitu. Ada di zaman itu. Lah zaman ini betuyuk. Satu ini kan, dengan orang yang lebih berilmu begini dia sikapnya gitu. Ayyan qati'a minhu hatta yaran nasu annahu laisa bihi hajah, sampai ketika nanti kaum muslimin sudah tidak ada hajat lagi dengan ulama demikian, baru berhenti dia bicaranya itu. Baru berhenti dia menyebutkan aib Ustadz Fulan itu. Tapi selama nanti ada Ustadz Fulan, ada ulama Fulan masih dihadiri majelisnya, belum berhenti dia berbicara itu. Belum berhenti untuk menyebutkan, mencari aib dari Ustadz tersebut. Waliyadzubillah. Ini terjadi ketika dahulu di zaman tabi'in. Hari ini lebih parah keadaannya. Waliyadzubillah. Wala yudzakir, kalau bertemu enggak muzakarah juga dia. Tidak bermuzakarah, tidak saling mengingatkan. Man huwa mithluhu, man huwa mithlahu. Dia tidak bermuzakarah dengan seseorang yang level ilmunya itu sama dengan dia. Wa yuzha 'ala man huwa dunah. Apalagi ketika bertemu dengan yang keadaan ilmunya, kapasitas ilmunya di bawah sama dia, dilecehkannya betul-betul. Fahalakan nas, maka binasahlah manusia. Kalau ini keadaan umatnya itu. Ini petuah nasihat dari Al-Imam Abu Hazim Salamah ibn Dinar rahimahullahu ta'ala, ahadut tabi'in thiqah, salah seorang dari tabi'in yang thiqah. Hendaknya kita jadikan renungan bagi kita hari ini, sampai di mana sih kita, semangat kita dalam menuntut ilmu. Apakah terkena bisikan orang-orang yang hari ini memang sengaja untuk menjauhkan kita dari majelis ilmu, menjauhkan kita dari majelis di mana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini di setiap zaman pasti ada. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkenaan dengan ini, sikap para ulama yang dahulu
kita ambil dari nasihatnya Imam Abu Hazim ini, kalau antum mendapati ada ustadz khususnya di Samarinda ini yang dia qiraatnya itu lebih baik daripada qiraat antum, datangi beliau, kemudian bermajelis dan kemudian bacakan Al-Quran antum di hadapannya. Antum dibenarkan itu harus rela, antum harus tunduk untuk dibenarkan dengan ustadz yang demikian. Dengan demikian mudah-mudahan antum mendapatkan keberkahan dari apa yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW di sini. Khairukum man ta'allamal Qur'an, yang dia mempelajari Al-Quran. Jadi khairukum bukan yang sudah pandai menggibah ustadznya, enggak. Itu bukan khairukum. Tapi dia tetap bermajelis, duduk untuk menyibukkan diri dengan ilmu. Dan ilmu yang paling mulia adalah ilmu Al-Quran ini. Karena apa? Al-Quran ini adalah anugerah terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada seorang muslim, yang mana boleh bagi kita untuk iri, boleh bagi kita untuk hasad. Hasadnya di sini hasad iri, bukan hasad yang menginginkan keburukan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala kan pernah menceritakan bahwasanya sebagian orang ketika melihat Qarun itu punya harta yang banyak, mereka mengatakan ya laitana mithlama utiya Qarun. Andai kata kami ini mendapati apa yang dianugerahkan kepada Qarun. Mengatakan demikian. Yang demikian ini tidak dibenarkan, karena itu sifatnya adalah fitnah. Harta yang Allah berikan kepada seseorang dia adalah fitnah. Tetapi yang kita boleh iri dengan mengatakan ya laitana mithlama utiya fulan, mithlama utiya fulan gitu kan. Andai kata saya diberikan kebaikan sebagaimana kebaikan fulan, fulan dan fulan. Itu yang bagaimana sih? Satu, kata Nabi, rajulun atahullahul kitab. Jadi la hasada illa fitnataini, kata Nabi. Ini di dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari menyusun satu bab yang namanya, judul babnya adalah bab irtibat sahibil Quran, bab tentang bolehnya iri dengan sahibul Quran. Kemudian hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, la hasada illa ala thnataini. Tidak boleh ada hasad, keiri hatian kecuali kepada dua orang ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah rajulun atahullahul kitab, seseorang yang Allah anugerahkan Al-Kitab ada pada dirinya, yaitu Al-Quran ada pada dirinya. Dia ada ilmu Al-Quran, keberkahan dia memiliki ilmu Al-Quran ada pada dirinya. Maka ini kita harus iri di sini. Yang mana ilmu Al-Quran yang ada pada dirinya ia gunakan untuk senantiasa melantunkan Al-Quran. Wa qama bihi ana al-lail. Dia membaca Al-Quran tersebut di dalam solatnya. Qama bihi. Qama di sini qiyamul lail. Antum di sini mendapati Ustadz Muddatsir hafizahullah ketika mengimami sholat, bacaan Al-Qur'annya itu panjang, banyak, silahkan antum iri sama beliau. Ustadz Syamsul Rizal di sini ketika antum dapati mengimami dengan membaca Al-Qur'an dengan surah-surah yang ayat-ayatnya itu panjang, antum bisa menikmatinya, silahkan antum iri dengan beliau. Karena ini yang diperbolehkan oleh Nabi SAW, bahkan dianjurkan untuk kita iri untuk apa? Motivasi bagi kita untuk belajar lagi Al-Quran, menambah lagi hafalan Al-Quran kita. Ini yang pertama yang kita boleh iri. Kemudian yang kedua, warajulun a'tahullahu malan, seseorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan apa? Harta. A'tahu malan, dikasih harta, tapi hartanya diapain? Buat dipamerin untuk bikin konten YouTube? Enggak. Ini saya sudah punya koleksi mobil ini, saya punya koleksi mobil itu. Enggak perlu iri sama yang itu. Iri yang demikian itu iri sama seperti dahulu sebagian manusia iri kepada Qarun, itu enggak boleh. Tetapi
kita bisa iri di sini ketika apa? Fa huwa yatasaddaqu bihi ana al-laili wan nahar. Yang mana dengan hartanya itu dia sedekahkan. Sedekahnya sampai taraf mana? Dalam riwayat yang lain disebutkan fasalakahu fi halakatihi. Dibinasahkan itu hartanya untuk sedekah, habis hartanya untuk sedekah, itu yang kita iri. Ketika peristiwa perang Tabuk, Umar bin Khattab radhiyallahu an hanya bisa memberikan setengah hartanya, kemudian meyakini di dalam hatinya, kali ini aku menang dengan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar datang, semua hartanya diberikan. Hingga ketika melihat yang demikian, udah saya nggak bisa lagi menandingi Abu Bakar kalau begituan. Saya nggak bisa lagi menandingi Abu Bakar. Nah yang demikian ini kan fasalakahu fi halakatihi. Harta yang ada itu dia binasahkan untuk kepentingan perjuangan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang gini iri silahkan. Yang demikian ini iri silahkan karena apa? Dia menjadikan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dirinya itu untuk hal yang manfaat bagi umat. Untuk perkara yang manfaat bagi umat. Antum melihat Ustadz Mudathir di lembaga Al-Itqadnya itu berapa orang yang beliau didik bersama dengan Ustadz Aulia ya. Iri sama beliau enggak apa-apa. Iri sama beliau ketika Allah anugerahkan murid-murid datang, beliau dapat manfaat untuk bisa mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya. Iri dengan yang demikian ini. Irinya untuk menjadikan kita lebih termotivasi lagi untuk melakukan kebaikan. Nah ini yang diizinkan oleh Nabi SAW. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita anugerah Quran ini adalah anugerah yang gak bisa dibeli, khas kalian. Anugerah yang gak bisa dibeli dengan harta, gak bisa ditukar dengan harta, tetapi Allah berikan kepada siapa hambanya yang memang Allah inginkan kebaikan ada pada dirinya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan Al-Quran ini ada pada diri kita. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini disibukkan dengan Al-Quran. Allah anugerahkan Quran kepada kita ini untuk kita bisa disibukkan diri kita ini dengan Al-Quran. Karena nanti yang menentukan tempat kita di surga nanti diantaranya adalah Al-Quran ini. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya. Kata Nabi SAW, yuqalu ya'ni li sahibil Qur'an. Nanti sahibul Qur'an, orang yang senantiasa menyibukkan dirinya itu dengan Al-Quran, di akhirat nanti, di surga nanti akan diserukan kepada diri mereka, Iqra, baca. Disuruh baca lagi nanti di akhirat. Wartaqi, naik terus kamu. Baca, naik. Setiap kali baca silahkan naik. Enggak baca jangan naik. Setiap kali baca naik. Warattil, lantunkan lagi. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana di dunia dahulu kamu senantiasa mentartilkannya, melantunkannya ketika di dunia. Sekarang ketika di dunia, mari kita lihat diri kita masing-masing. Ketika kita di dunia, kesibukan kita mentartilkan Quran ini enggak. Dalam 24 jam ini yang kita itu menyibukkan diri dengan mentartilkan Al-Quran, selalu rindu untuk mentartilkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Ini berapa jam dari 24 jam yang Allah anugerahkan dalam sehari itu? Atau ini waliyadzubillah, saya pernah tanya salah seorang mahasiswa saya, kamu tiap hari baca Quran berapa kali? Seminggu sekali aja, itu pun Yasin aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok seperti itu memperlakukan Al-Quran? Itu pun alhamdulillah kalau setiap minggu tuh masih bisa nyentuh salah satu surah saja, yaitu surah Yasin. Itu alhamdulillah, kesyukuran. Ada beritanya saya dengar dari Ustadz Ade Koswara, hafizahullah, semoga Allah jaga beliau. Beliau mendapati ada seorang ibu-ibu sudah usianya sudah senja, umur 60 tahun, ngundang, Ustaz tasyakuran apa? Ini alhamdulillah saya baru hataman Quran. Ya Allah, umur 60 baru hatam Qurannya, itu selama 60 tahun ngapain aja gitu. Satu sisi dalam hati miris gitu loh, tetapi alhamdulillah gitu loh.
kesyukuran sekali masih sempat untuk menghatamkan Al-Quran ketimbang mereka. Mungkin ada yang di sana nggak peduli sekali dengan Al-Quran. Nah ini sebagaimana engkau senantiasa di dunia itu melantunkan Al-Quran terus gitu kan, warattil kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana di dunia kamu senantiasa melantunkannya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Karena nanti manzilah engkau, manzilah kalian di surga nanti didasarkan pada ayat terakhir yang kalian baca. Sampai di mana ayat terakhir yang kalian baca? Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi. Wa qala At-Tirmidzi haditsun hadza haditsun hasanun sahih. Ini adalah hadis yang hasan dan hadis yang sahih. Hadis hasanun sahih. Nah, hanya saja di sini para ulama ketika menjelaskan hadis ini ada banyak pendapat, yang mana sebagian besar dari pendapat mereka tidak lain sahibul Quran ini adalah hamilul Quran, yang hafal Quran.